Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akan mengumumkan hasil pemilu pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024. Dan yang paling ditunggu tentu saja pengumuman pemilihan Presiden 2024 ini. Meski nyaris tidak ada kejutan, sebagaimana hitung cepat quick count dari berbagai lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran sudah dipastikan akan keluar sebagai pemenang dengan perolehan jauh meninggalkan kontestan lainnya. Meski begitu, pengumuman resmi dari KPU menjadi penting sebagai legalitas hukum. Menanggapi hal itu, pakar hukum Alvin Lim mempunyai pandangan tajam. Tidak hanya pengumuman resmi dari KPU, tetapi juga melihat Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Gibran dari berbagai aspek, mulai dari ekonomi, keamanan, hingga hukum. Lantas, seperti apa Alvin Lim memandang kepemimpinan Prabowo Gibran untuk 5 tahun mendatang? Benarkah akan ada kekacauan dan kemunduran? Saya rasa prioritas nomor 1 dia pasti nanti politik, Pak. Politik, kedua baru pertahanan keamanan, 3 ekonomi, baru mungkin hukum di bawahnya. Karena kalau saya lihat kenapa politik dulu di situ kan, yang namanya orang menjabat, pasti dia mau menjabat dengan tenang dulu. Bagaimana bisa tenang kalau politiknya masih gonjang-ganjing? Kalau kita melihat sekarang ini, politik kan masih gonjang-ganjing nih, hak angket apa. Makanya kalau Bapak lihat, Prabowo sama sekali nggak pernah berbicara tentang hukum. Dia malah berbicara tentang mendapatkan ucapan terima kasih, apa itu kan lebih dalam bentuk politik, acceptance dia sebagai chief staff state di situ kan, kepala negara di situ. Jadi saya lihat nomor 1 pasti politik, Bang. Kedua baru pertahanan keamanan, ketiga ekonomi di situ, baru hukum. Hal yang normal sih, karena yang namanya orang berkompetisi itu pasti ya kan ada faktor ketidakpuasan ketika kalah. Itu sering terjadi kayak begitu ya. Tapi kalau saya lihat kenapa ini terjadi kalau ada masalah-masalah ini lebih ke berupa oknum sih kalau saya lihat ya. Berupa oknum-oknum yang memang nggak suka, dan memang praktek di Indonesia ini politik ini mau diakui atau tidak, Pak, masih hukum politik money politik. Ya, nah hal seperti itulah orang melihat sebenarnya perkalanya, oh ini kecil nih sebelah sini ada lagi juga di situ kan. Tapi ketika orang melihat sesuatu yang tidak beres di situ, apa yang terjadi biasanya dipanas-panasin, ayo kita lakukan hak angket, rame-rame, demo di situ kan. Akhirnya awalnya demo biasa-biasa aja, dikasih duit, udah coba bakar ban. Orang tersulut emosi, nah jadilah kebablasan gitu loh. Itu yang sering terjadi tuh kayak di situ. Makanya disitulah penting peranan pemerintah, kepolisian juga untuk meredam, jangan sampai hal tersebut terjadi. Tetapi sebenarnya kan itu kan ada aktornya, Bang. Aktornya kan di atas. Kita tahu siapa yang berkompetisi. Kalau 3 orang yang berkompetisi itu senang semua, nggak ada yang protes toh. Jadi kan sebenarnya problemnya di atas. Ini yang sering terjadi, Bang. Dan saya melihat inilah yang membuat masyarakat itu tidak tenang, tidak tentram, dan akhirnya nantinya melawan pemerintah. Jadi kalau saya melihat secara hukumnya sudah jelas, pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan kepolisian tugas dan fungsinya adalah melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Saya berharap ini polisi bisa jadi lurus ya, tapi melihat apa adanya sekarang mungkin agak susah, tapi kita nggak tahu. Dengan pemerintahan Pak Prabowo ke depannya mungkin akan ada reformasi di mana tentara mulai makin berperan sih, Pak, kalau saya lihat. Jadi kalau dibilang untuk perbaikan, saya rasa dalam waktu singkat saya sangat pesimis sih, Bang. Jadi minimal saya sebagai warga negara sudah bicara. Mereka tidak mau ya sudah. Saya tidak akan melawan dalam hal melakukan pemberontakan atau apa, enggak gitu. Karena kenapa? Saya tahu bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Tapi minimal saya speak out, itu responsibility saya, Bang. Oknum, saya berharap agar pemerintah, baik Bapak Prabowo maupun Bapak Gibran ke depannya bisa menaruh hukum sebagai salah satu tonggak penting. Karena kenapa? Dengan kestabilan hukum, maka pemerintah, rakyat akan tenang dan sejahtera. Saya berharap dengan diperhatikannya hukum oleh para pemimpin, maka kalian punya tatanan pemerintahan akan menjadi makin kuat, makin sejahtera, dan disayangin, dicintai oleh masyarakat. Terima kasih. Indonesia 5 tahun ke depan tidak hanya menarik perhatian dari praktisi hukum, tetapi juga mengundang perhatian dari spiritualis.
Jika sebelumnya dari aspek hukum yang memprediksi jalannya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, kini giliran dari aspek spiritualis yang menerawang akan seperti apa Indonesia ke depan di bawah pasangan Prabowo Gibran. Dan berikut terawangan Dede Tarot, seorang spiritual melihat pemerintahan Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Dan seperti apa pula asmara Prabowo? Benarkah akan kembali rujuk dengan mantan istrinya Titi Soeharto? Yang akan terjadi di sini, saya lihat di kartu saya ini kartu yang bagus, kartu yang luar biasa ya, artinya di sini akan ada berita baik ya, sesuai dengan prediksi saya ya. 02 tetap unggul di sini dan akan dilantik, dan mudah-mudahan menjadi amanah, menjadi membawa kebaikan buat kita semuanya. Indonesia menjadi makmur dan jaya terus ya. Dan saya lihat juga pro dan kontra pasti ada ya. Orang tidak suka juga pasti ada, ya namanya kehidupan ya. Saya lihat di sini, dan akan ada kegaduhan sedikit, akan ada guncangan-guncangan yang tidak terima ya, dan isu tetap ada. Intinya saya berharap semuanya akan baik-baik saja, dan siapa pemenangnya itu sudah menjadi takdir ya, dan sudah menjadi kembali lagi campur tangan Tuhan ya. Tree of Cups ya, ujungnya bagaimana nanti akhirnya kalau saya lihat di kartu saya ini agak mengerikan ya gitu, dikarenakan ketidaksenangan, ketidaksukaan ini tetap ada ya. Akan tetapi ini masih bisa ditanggulangin dengan baik, dikarenakan semuanya sudah kalau saya perhatikan, saya lihat di sini terjaga dengan rapih ya gitu. Jadi sudah disiapkan apa yang akan terjadi itu sudah disiapin, istilahnya pengamanan ya gitu. Sudah di prepare semuanya. Iya, sudah antisipasi semuanya sih kalau saya lihat. Ini cukup bagus ya di kartu saya ya. Banyak sekali hal-hal pembaruan yang akan terjadi ya. Bisa dibilang pembangunan, bisa dibilang jalan dan lain sebagainya ya. Pokoknya saya melihat di sini semuanya akan balance. Mudah-mudahan yang terjadi juga sejernih mata air yang saya lihat di sini. Pak Prabowo juga yang kita ketahui adalah jenderal dan lain sebagainya. Banyak sekali pengalaman yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Kalau saya melihat di sini luar biasa ya, yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo di sini benar-benar sangat luas sekali, benar-benar ngerangkul, benar-benar kayak mendengarkan apa sih kebutuhannya, apa sih keluh kesahnya, seperti itu, dan akan didiskus dengan wakilnya ya. Jadi benar-benar sekarang ini banyak, kalau saya merasakan ini agak adem ya, benar-benar ya, tadi saya bilang ada unsur mata air. Otomatis mata air itu kan yang teduh ya, yang dingin, yang benar-benar kita ngerasa nyaman, dan itu sumber kehidupan. Mata air menjadi sumber kehidupan dan bagus banget nantinya gitu. Yang saya lihat tidak ada ya, kita mudah-mudahan saya berharap sih tidak ada kekurangan ya, tapi balik lagi manusia selalu nobody perfect ya, selalu ada kekurangan. Dan yang saya lihat di sini, yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, semuanya yang terbaik, semuanya ada perubahan, itu yang saya lihat. Saya merinding ya bacanya ya, Bapak. Kalau saya lihat di sini, Bapak serahkan semua kepada Tuhan
ya, apapun yang terjadi, apapun yang akan kemana arahnya, ya, dia mengikuti arus air. Dan kalau saya melihat di sini di kartu saya, masih orang lama ya, gitu, masih orang lama, dan mudah-mudahan orang lama ini juga mau menerima kembali kan, seperti itu ya, gitu. Kalau saya lihat sih, salam buat Ibu Titi ya. Ya, mudah-mudahan bisa kembali rujuk, bisa. Potensinya berapa persen? Wow, potensinya berapa persen? 85%. Kalau dari saya lihat dari ibunya masih agak dipertimbangkan, Ibu. Itu yang saya lihat ya.